Biasanya kalau yang namanya buyback itu tidak dalam satu hari langsung dibelikan semuanya. Jadi biasanya ada waktu berkalanya. Nah, mulainya startnya dari kapan? Ini kita masih belum mengetahui kapan mulai buybacknya dan siapa yang akan buyback perusahaan-perusahaan itu. Jadi pembelian dari asuransi dan tadi institusi tadi dana pensiun juga itu juga membuat mungkin ada titik terang bagi IHSG, tapi balik lagi itu hanya dalam sisi jangka pendeknya saja. Ya, kalau selama main core-nya virus coronanya masih tetap terus mewabah, maka cenderung IHSG akan cenderung turun. Karena kita berbicara mengenai fundamental ya, apa sebenarnya sentimen yang berpengaruh. Nah, kalau kita berbicara jangka pendek, seberapa pendek sih dan Anda lihat dari sisi capital size yang dimiliki oleh dana pensiun dan asuransi untuk konteks di Indonesia, seberapa besar paling tidak sementara bisa menyelamatkan IHSG dan menjaga tadi tetap hidup pasar saham kita? Ya, kalau kita lihat memang kekuatan dari dalam negeri tentu cenderung lebih kecil dibandingkan dana asing yang keluar gitu. Karena pasar modal kita memang kalau kita lihat dari datanya kebanyakan justru lebih banyak dari foreign investment-nya dibandingkan dari local investment-nya begitu. Jadi ketika dana pensiun ini masuk, apakah bisa menahan lajur keluar dana asing tersebut? Nah, kalau kita lihat sih secara jangka dari dulu-dulu terlihat bahwa dana asing yang lebih akan mendrive IHSG. Masih gitu. seperti itu ya hukumnya. Betul. Jadi selama Amerika, selama Eropa, selama global itu masih cenderung bearish, maka cenderung IHSG akan lebih bearish dibandingkan dana lokalnya yang akan menahan pergerakan IHSG. Jadi kalau kita lihat dari capital size yang dimiliki oleh institusi-institusi besar di Indonesia tadi masih belum cukup ya kalau kita berbicara jangka panjang, paling tidak secara temporary saja bisa mengobati luka dari IHSG. Betul. Nah, hari ini dan juga sepanjang pekan ke depan seperti apa? Karena market juga tengah mengantikan siapa saja sih yang akan segera melakukan buyback, kelanjutan buybacknya juga akan seperti apa. Informasi santer yang kita peroleh adalah KLBF ini dikabarkan siap buyback di pekan ini. Meskipun itu juga nantikan ini tepatnya hari hanya di mana nih KLBF akan melakukan buyback. Sentimen buyback, mampukah menambah semangat pelaku pasar? Ya, kalau buyback tentu itu berita positif ya bagi perusahaan-perusahaannya. Karena adanya dana yang akan masuk untuk membeli saham-saham mereka kembali gitu. Jadi memang sekarang ini mirip seperti 2008 di mana pemerintah memberikan kewenangan kepada setiap perusahaan untuk melakukan buyback seperti itu. Jadi ya kita harapkan saja kalau buyback ini juga sebagai penahan untuk perusahaan-perusahaan itu tidak kembali turun harga sahamnya. Berkaca dari buyback yang sudah dilakukan di tahun 2008-an tadi ya, diberikan kewenangan untuk melakukan buyback. Sebelum atau pre-buyback tadi, waktu itu pelaku pasar bereaksi seperti apa sih Mas? Kaitannya dengan saham-saham yang ada di emiten tadi, pembelian yang mereka lakukan dan sebagainya? Ya, ketika kembali lagi waktu 2008 terlihat dari financial crisis yang jatuh waktu itu, jadi buyback yang dilakukan juga secara bertahap, tidak serta-merta langsung dalam satu hari gitu. Jadi ya pasar akan terus turun sampai satu titik masyarakat mulai akan sadar bahwa ini harganya sudah cukup murah gitu. Nah, ditambah lagi sentimen buyback, jadinya perusahaan juga ketika sudah mulai stop financial crisisnya, sudah mulai lewat masa paniknya, nah pasar juga akan kembali bullish lagi.